Shalom Bapak Ibu, Saudara Shalom. semua. Selamat datang dalam ibadah doa hari Rabu. Bersyukur kalau sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa berdoa bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kembali kita diingatkan untuk kita bawa hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar genap penyembahan kita bawa di hadapan Tuhan kita bukan karena keadaan, tapi sesungguhnya karena kita mau memuji Allah kita yang besar. Biar setiap penyembahan kita, ucapan syukur kita, apapun keadaan kita hari ini, biar kita tetap memilih untuk kita tetap memuji dan menyembah Allah kita. Saya mau undang setiap kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat waktu ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji, menyembah Engkau, kami bersyukur dan bersyukur. Sore hari ini Tuhan kami mau pakai waktu ini Tuhan untuk kami membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang melihat setiap hati. Setiap hati yang sungguh-sungguh hancur di hadapan Tuhan, yang rindu Tuhan, yang hanya rindu untuk dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will
angkat suara, angkat ucapan syukur di hadapan Tuhan. Nyatakan betapa Dia Allah yang begitu ajaib luar biasa dalam hidup. Biar penyembahan menjadi satu penyembahan yang mengalir. Biar penyembahan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Nya. Nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Nyatakan kebesarannya Dia. We sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Yes, amen. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Katakan padanya, we
Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bertemu ya dalam keadaan semuanya kita baik-baik ya. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan merenungkan bahwa firman Tuhan pasti terwujud ya. Kita akan membaca dari Yeremia 44 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Yeremia 44 ayat 28 sampai ayat 30. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun, Hofra, Raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Sama seperti aku telah menyerahkan Sedekia, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat ini, sepertinya ya, kok Tuhan itu kejem banget ya, kok Tuhan itu begitu kayaknya sepertinya yang kita nggak pernah terpikirkan. Karena apa? Kita biasanya tahu Allah itu Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang sabar, Allah yang murah hati ya. Nah, kenapa sampai ya ada ayat-ayat yang ditulis pertama ya, kalau kita membaca seluruh pasal dari pasal 44 ya, nanti saudara-saudara baca ya, itu baru akan tahu. Cuman saya akan mengambil intinya, yaitu yang pertama yang menimbulkan sakit hati Tuhan, karena mereka dikatakan membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang mereka tidak kenal. Juga nenek moyang mereka orang-orang Israel, yaitu orang-orang Yehuda ya. Jadi inilah yang menimbulkan sakit hati daripada Tuhan, karena mereka mempersembahkan korban dan juga beribadah kepada Allah lain. Tuhan dikatakan terus-menerus mengingatkan ya kepada mereka dengan mengutus para nabinya. Jangan melakukan kekejian yang Tuhan benci. Sebetulnya Tuhan itu udah begitu sabar. Tuhan itu udah begitu luar biasa ya. Terus menerus dikatakan Tuhan mengingatkan dengan Tuhan mengutus para nabinya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau berbalik dari kejahatan mereka. Mereka terus menyembah kepada berhala itu dan juga membakar korban, yaitu kepada Allah lain yang mereka tidak kenal. Inilah yang menyebabkan Tuhan itu marah sedemikian ya, sehingga ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-28 sampai ke-30, itulah yang menjadi penyebabnya. Nah, kita ya sebagai manusia kita harus sadar ya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti dikatakan terwujud ya. Tidak seperti janji daripada manusia yang seringkali meleset ya. Perkataan manusia itu bisa lain daripada kenyataannya. Tetapi apapun yang dinyatakan firman Tuhan pasti akan terwujud.
Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita lebih percaya kepada manusia atau percaya kepada Tuhan, ya. Seperti tadi Tuhan katakan, kamu lebih percaya kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang mengajak mereka untuk mempersembahkan korban kepada Allah yang tidak mereka kenal, untuk beribadah kepada mereka. Sedangkan para nabi sudah mengingatkan, menasehati, ayo kembali ya kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kita semuanya. Kita ya di dalam melihat sesuatu masalah, kita jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan ya. Karena seperti tadi saya katakan, kalau kita hanya membaca ayat 28 sampai ayat yang ke-30, kita akan memberikan penilaian atau kesimpulan bahwa Allah kita itu Allah yang kejam ya. Kalau kita menyadari bahwa dikatakan firman Tuhan itu mengandung janji, mengandung berkat bagi kita, membawa kepada kita kepastian, anugerah dan juga kemuliaannya. Nah, ini kembali ya kepada kita semuanya di masa-masa seperti pandemi ini, dikatakan memang semuanya mengalami ya kesulitan, mengalami ya hal-hal yang mencekam, takut, khawatir. Tapi kembali lagi kita mempunyai Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap masalah persoalan kita. Nah, pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang harus kita ingat dan responi mengenai firman Tuhan ya. Jadi kita harus mengingat apa aja sih yang kita harus responi, harus kita mengingat akan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus bertobat jika menerima teguran daripada firman Tuhan. Seperti tadi ya, saya katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sudah mengutus para nabinya ya untuk menasehati, untuk menegur kepada mereka, tapi mereka tidak mau bertobat. Kita jangan sampai tertipu dengan hal-hal dunia, karena firman Tuhan pasti terwujud ya. Jadi kita jangan sampai karena situasi kondisi seperti sekarang pandemi, kita mudah diseret ya untuk kita mengikuti apa yang mereka anjurkan, apa yang mereka tawarkan. Nah, waktu kita tahu ya kebenaran, waktu kita tahu teguran itu datang pada kita, jangan kita menunda lagi untuk kita meresponinya ya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi sekarang tergantung kitanya. Apakah kita benar-benar meresponi firman Tuhan itu, atau kita hanya ya seperti angin lalu ya, masuk telinga yang kanan, keluar telinga yang kiri ya. Kita tidak menyimpan dalam hati kita, kita tidak meresponinya, kita tidak melakukannya. Kita harus cepat bertobat dan cepat kembali kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, langit dan bumi bisa lalu lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Inilah ya yang harus kita pegang. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu akan tinggal tetap, tidak pernah akan berubah. Yang kedua, kita harus beriman terhadap janji-janji Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada kita, kita harus mengimani, kita harus mempercayainya. Walaupun orang berkata ya, wah mana bisa, mana mungkin ya. Seperti contohnya kalau ada
suami kita yang hidupnya mungkin hidup dalam perjudian, hidup dalam perzinahan, hidupnya enggak benar, atau juga ada anak kita mungkin ya sudah kena narkoba, sudah juga hidupnya itu kayaknya udah berandalan. Melihat fakta ya seperti itu, tapi firman Tuhan mengatakan bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, ya. Separah apapun ya keadaan, masalah kita, suami, anak kita dan siapapun, ya, kita harus percaya bahwa dikatakan ya Tuhan itu sudah menetapkan, terutama kita nih yang saat ini bersama-sama beribadah, mendengar akan firman Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada di dalam keluarga kita kan, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Jadi kitalah yang harus beriman kepada firman Tuhan yang Tuhan janjikan, sehingga apapun yang menjadi masalah persoalan baik suami, anak, ya, ataupun orang tua, siapapun, Tuhan sanggup untuk mengubah. Tuhan sanggup ya untuk menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, jangan kita cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat kita itu lari ya kepada ilah-ilah, kepada kuasa-kuasa kegelapan. Yang ketiga, kita harus terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena dikatakan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, suluh bagi jalan hidup kita. Jadi firman Tuhan itulah yang menuntun langkah demi langkah akan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Firman Tuhan itu yang menjadi pelita sehingga kita tidak kesasar atau kita tidak tersesat dan tidak disesatkan. Ini yang Tuhan mau, ya. Nah, seringkali kita sudah setia tetapi karena tidak tahan, ya, karena terbujuk akhirnya jatuh lagi ke dalam dosa, ya. Kita harus mengingat, ya, bahwa bukan langkah awal itu yang menentukan, tetapi langkah akhir itulah yang menentukan akan kehidupan kita, keselamatan kita. Memang dalam hidup ini ada kalanya kita mengalami hal-hal yang pahit dalam hidup ini, ya. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, baik itu dalam keluarga, baik itu di dalam pelayanan. Tetapi teruslah berjalan dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, marilah kita terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, yang keempat, kita harus pegang teguh janji-janji Tuhan, ya. Jangan kita ini mudah diombang-ambingkan, ya. Maka kita harus tetap percaya, memegang, ya, akan janji Tuhan itu dengan teguh, mengimani dan berjalan, dikatakan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, sehingga dikatakan kita ini, ya, akan seperti Daud berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati. Karena apa? Karena firman Tuhan bukan sekedar seperti angin lalu, ya, tetapi firman Tuhan kita renungkan siang dan malam. Maka kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya dikatakan tidak menjadi layu, tetapi daun itu akan menjadi obat. Hidup kita akan terus berbuah, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan setiap perkataan kita akan memberikan kekuatan, akan memberikan penghiburan, akan membawa dampak-dampak yang positif, ya, kepada orang-orang sekitar kita. Inilah yang Tuhan mau, ya.
Kalau kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang diberkati, mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan kita itu hanya kata orang ya. Kita tidak akan mengalami ya secara pribadi. Hidup kita harus melekat, hidup kita harus intim di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau firman-Ku tinggal di dalam engkau dan engkau di dalam aku, minta apa saja ya. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita ya. Kita sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah jauh dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kepada kita. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Tuhan, kami sangat percaya bahwa firman Tuhan pasti terwujud Tuhan. Walaupun saat ini seolah-olah kami belum Tuhan menerima jawaban dari Tuhan apa yang kami minta, apa yang kami doakan. Kami Tuhan belum Tuhan melihat Tuhan firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Tetapi ajar kami Tuhan untuk tetap ya Bapa mengucap syukur kepadamu. Karena Tuhan kami mengimani, kami Tuhan memegang janji-Mu. Kami mau memegang teguh Tuhan akan firman-Mu dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami sangat yakin bahwa firman Tuhan pasti terwujud. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan di dalam loh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Dan juga kita mau berdoa untuk gereja lokal kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berada dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan. Kami menyadari masih banyak kekurangan kami di dalam kami melakukan kehendak-Mu. Layakkan kami saat ini datang kepadamu ya Bapa. Bapak, terima kasih juga untuk firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Pada kesempatan yang indah malam ini, kami satukan hati kami untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan bangsa kami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau pakai Bapak Presiden berserta Menteri dan seluruh aparat yang ada agar mereka bersatu hati di dalam melayani. Kami percaya ya Bapak, Engkau akan memberikan kebijaksanaan dan campur tangan di dalam mereka melayani. Kami berdoa juga untuk bangsa rakyat Indonesia yang sekarang juga sedang menghadapi COVID-19. Biarlah ya Tuhan, Kau tolong agar seluruh bangsa Indonesia mau divaksin Tuhan. Kami percaya ya Bapak, Engkau akan tolong. Juga para dokter yang menangani ya Bapak, Engkau tetap memberkati mereka. Karena mereka bekerja dengan sukarela mereka ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, juga kami mau berdoa bagi orang-orang yang terpapar akan COVID-19. Biarlah Tuhan Kau campur tangan. Beri Tuhan kesembuhan pada mereka. Khususnya Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka mengalami pertemuan dengan Engkau ya Bapak. Kami percaya Engkau juga akan memberkati Tuhan seluruh Tuhan Yesus barisan yang terdepan dalam melayani. Tuhan, Kau berkati kehidupannya, Kau berkati rumah tangga yang mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh keluarganya. Tuhan, Kau tolong, Kau berikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada kesempatan malam ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja lokal kami. Engkau yang tahu keberadaan gereja lokal kami. Kami percaya Engkau selalu akan campur tangan di dalam melayani. Tuhan, biarlah Tuhan seluruh Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau telah percayakan mereka sungguh-sungguh melayani dengan penuh kasih. Bahkan biarlah masing-masing mempunyai hati seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasih akan jiwa-jiwa. Tuhan, Kau pakai ya Bapak apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memberkati mereka. Karena jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang ada, dari anak-anak yang terkecil sampai yang dewasa. Engkau yang tahu keberadaan mereka. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa bilur-Mu, Kau akan sembuhkan mereka ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang ada masalah Engkau berikan jalan keluar, yang susah Engkau hibur Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap fokuskannya kepadamu. Tuhan, Kau yang melihat keberadaan jemaat kami ya Tuhan. Mungkin mereka sedang diliputi oleh rasa takut, khawatir dalam menghadapi kehidupan saat ini. Tapi kami percaya Engkau lah satu-satunya penghibur, Engkau lah satu-satunya kekuatan. Karena kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu campur tangan dalam keadaan apapun juga. Sekali lagi kami serahkan seluruh hamba-Mu, setiap program-program yang ada juga Tuhan, biar Engkau campur tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan menjadikan gereja kami gereja yang memberkati bagi jiwa-jiwa ya Bapak. Sekali lagi kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Yahya Yoel. Engkau yang tahu keberadaan tubuhnya. Kami percaya Tuhan, segala kesibukan yang dia lakukan, kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kesabaran kepada mereka. Tuhan, Kau pakai juga Nancy berserta dengan kedua anaknya, agar apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan boleh menjadi teladan bagi kami semua jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap doa-doa yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu. Dan terima kasih untuk ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Boleh kami Tuhan menerima segala berkat-berkat yang Engkau Tuhan janjikan kepada kami. Biarlah Bapa, sungguh Tuhan, kami boleh bersyukur dan bersyukur terus karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar Tuhan mulai saat ini kami memperkatakan bahwa firman Tuhan pasti terwujud. Walaupun saat ini Tuhan belum kami Tuhan melihat, belum kami Tuhan menerima, tapi kami mengamenkan bahwa firman Tuhan pasti terwujud. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan kemuliaan bagi Engkau dan setiap firman termeteraikan di dalam belah hati kami, sehingga Tuhan, kami bukan saja mendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar ya Bapa, setiap persembahan yang kami Tuhan bawa kepadamu, itu Tuhan baik melalui transfer, Engkau Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia untuk Tuhan menopang pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi, khususnya di GB Hosana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Mari turunkan berkat dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penebus kami, kuasa tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, menghibur, memberikan kepada kami kekuatan dan kesanggupan, bahkan keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan.